ومن المتزاورين فيك ومن المتجالسين فيك ومن المتبادلين فيك. ربنا يا ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا ربنا عذابك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من السعداء، اجعلنا يا ربنا من السعداء يا هذه الدنيا وبعد الممات. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para pejuang-pejuang keluarga, para pejuang keluarga, sadari Anda datang ke sini bukan main-main. Anda datang ke sini bukan hanya untuk bersenang-senang, akan tapi ada maksud dan tujuan, dan terus ingat maksud dan tujuan tersebut. Anda datang ke tempat ini untuk memperjuangkan keluarga, dan harus selalu ada di hati kesadaran memperjuangkan keluarga. Tidak boleh lupa. Kalau lupa maka tidak akan sampai kepada tujuan. Dan yakini bahwa selagi seseorang benar di dalam niatnya memperjuangkan keluarga, maka langkah-langkahnya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi pun demikian, lintaskan di hati niat dan husnudzan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bertemu dengan keluarga, memberi bekal yang cukup di sini, kemudian setelah itu kembali ke kampung halaman, bisa bertemu dengan sanak kerabat dan saudara dengan kecukupan, dengan karunia Allah, tanpa harus berjauhan, sehingga kita bisa bina keluarga lebih indah, menjaga anak-anak kita, menghantarkan anak-anak kita untuk kenal Allah dan Rasulnya, sehingga kita benar-benar mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan nanti di akhirat. Jangan sampai kita terlena. Kebahagiaan apa yang dicari kalau kita lupa kepada anak-anak? Kebahagiaan apa yang bisa didapat kalau kita lupa keluarga? Apa kebahagiaan yang didapat? Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di saat kita diridhoi oleh Allah di dunia. Anak-anak kita di dunia dekat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kelak di saat menghadap kepada Allah, mereka tidak menuntut kepada kita. Yang merepotkan adalah jika suatu ketika anak-anak itu menuntut kepada Allah, karena mereka tidak mendapatkan hak didik, hak pengayoman, hak tarbiyah, maka anak akan menuntut orang tua yang katanya ahli ibadah sekalipun akan dimasukkan ke neraka. Semoga ini semua adalah orang tua ahli surga. Semoga ini adalah anak-anak ahli surga. Dan ingat bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Kasih. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kasih. Bercita-citalah untuk segera kumpul dengan keluarga. Itulah keindahan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kemudian muqaddimah, di awal majelis ini kami akan sampaikan rambu-rambu dalam kitab, belajar rambu-rambu di dalam kitab, mengaji. Kalau nggak pakai rambu-rambu nggak sah. Ada rambu-rambu yang harus kita hadirkan. Yang pertama, rambu-rambu yang harus berlaku. Rambu-rambu bagi seorang ustaz, baru nanti bagi seorang murid. Hubungan antara orang yang belajar dan mengajar, kalau ingin ilmunya manfaat, agar kita mendapatkan nur ilmu sederhana. Sebelum kita cerita panjang lebar. Kalau ini rambu-rambu tidak dipatuhi, maka susah mendapatkan ilmu. Biarpun kita belajar dengan ulama-ulama besar, biarpun kita belajar dengan Nabi pun, kalau rambu-rambu ini tidak kita patuhi, maka kita tidak mendapatkan ilmu. Yang pertama, bagi seorang yang memberikan ilmu atau yang menyampaikan ilmu, kami yakin saat ini kami yang menyampaikan, tapi di tempat lain Anda menyampaikan. Mungkin Anda menyampaikan kepada sanak kerabat saudara, atau Anda menyampaikan kepada anak-anak Anda. Karena kita itu semua sesaat jadi murid, sesaat jadi guru. Bagaimana di saat kita menjadi guru? Sederhana, seorang guru tidak akan bisa memberikan ilmu kepada murid kalau seorang guru itu memandang murid dengan pandangan merendahkan. Ini rambu-rambu yang pertama.
Maka seorang guru memandang murid harus dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Kalau sudah pandangan ini ada, maka mudah ilmu diturunkan kepada murid. Guru yang memandang murid dengan merendahkan, maka dia tidak akan bisa menyampaikan ilmu. Siapapun dia, sebesar apapun ilmunya, sehebat apapun dia, tapi kalau memandang orang yang belajar kepadanya dengan pandangan merendahkan, maka ketahuilah dia tidak akan bisa mengirim ilmu, dan dia pun tidak selamat. Maka guru kita adalah Rasulullah. Bagaimana Nabi Muhammad memandang umat? Baginda Nabi memandang umat dengan penuh kasih sayang dan cinta. Bahkan di saat melihat orang yang bermaksiat sekalipun, Nabi mengajarkan kepada kita agar memandang orang yang melakukan kemaksiatan dengan pandangan kasih sayang dan cinta, bukan dengan pandangan merendahkan. Awas, hati-hati. Kalau kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, ketahuilah kita tidak akan beruntung. Ustaz tidak akan beruntung, guru tidak akan sukses, guru tidak akan bahagia, guru tidak akan selamat kalau memandang muridnya dengan pandangan merendahkan. Dan memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang ini loh yang harus kita hadirkan. Semua dari kita. Suatu ketika Anda akan menemukan orang lebih baik dari Anda, suatu ketika Anda akan lihat orang yang lebih jelek dari Anda. Yang paling repot adalah di saat kita melihat orang yang lebih rendah dari kita. Kadang kita dikuasai dengan kesombongan. Awas, waspada ya. Hati-hati. Jangan sekali-kali memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Seorang ustadz saja tidak boleh, apalagi kita orang biasa memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Mari kita tata hati kita. Siapa yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah? Tidak ada yang tahu. Tapi semuanya kita berusaha. Mungkin hari ini dia berjahat, mungkin hari ini dia bermaksiat, mungkin hari ini dia melanggar Allah, tapi bisa jadi esok hari diangkat oleh Allah. Allah berikan pengampunan kepadanya dan Allah memuliakannya. Maka awas, hati-hati, jangan sekali-kali merendahkan siapapun. Yang merendahkan orang rendah dialah, yang merendahkan hamba-hamba Allah maka dia rendah. Sebuah kisah, ini muqaddimah. Kalau ini belum kita pegangi, percuma kita belajar. Rambu-rambu ini yang harus kita hadirkan. Ada sebuah kisah. Baginda Nabi mengisahkan tentang Abid Bani Israel dan Majid Bani Israel. Ada sebuah kisah. Abid Bani Israel itu ahli ibadah pada orang zaman dulu. Zaman dulu ada ahli ibadah. Ahli ibadah ini pekerjaannya adalah sholat puasa di atas bukit. Dia tidak pernah kenal hiruk pikuk pasar. Dia adalah sujud rukuk puasa, sujud rukuk puasa. Hebat, ibadah dan ibadah. Sehingga orang tersebut sampai masyhur, paling masyhur di kampung tersebut. Semua orang tahu kalau dia ahli ibadah. Dan semua orang segan kepadanya, semua orang menghormati dia, semua orang memuliakan dia. Karena dia sangat masyhur dengan ibadahnya yang luar biasa. Di sisi lain, di sana ada preman pasar. Orang yang kebiasaannya adalah membuat kerusakan di pasar. Membuat kerusakan di pasar, tidak ada kemaksiatan kecuali dia pernah melakukannya. Nabi berkisah, suatu hari Allah menghendaki kedua model manusia yang berbeda ini bertemu. Sang ahli ibadah kehabisan bekal, maka ia pun harus turun ke pasar, belanja ke pasar untuk dibawa ke atas. Dalam waktu yang bersamaan Allah menghendaki sang preman, sang orang bejat tersebut pergi ke atas untuk minta doa kepada sang ustaz. Gak tahu angin apa yang membawanya. Tiba-tiba saja dia tergerak hatinya ingin pergi ke tempatnya sang ustaz. Sang ustaz turun dari atas bukit. Sang preman yang katanya bejat naik ke atas bukit. Bukit zaman dulu belum ada jalan besar. Yang ada adalah jalan setapak. Karena jalan setapak, maka di saat sang ustaz, sang ahli ibadah turun, kemudian preman naik ke atas, mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Lihat pemandangan dua model manusia yang berbeda. Sang ahli ibadah tahu di saat preman dia ada di hadapannya, karena sang preman ini juga sangat masyhur di kampung itu, masyhur dengan kejahatannya, masyhur dengan kebrutalannya, masyhur dengan kenakalannya. Sang preman pun juga sangat kenal dengan ustaz, karena sang ustaz masyhur dengan kebaikannya. Berpapasan mereka bertemu di tengah jalan setapak. Di saat mereka bertemu di tengah jalan setapak, sang preman, sang ustaz itu tiba-tiba, sang ustaz melihat preman. Tiba-tiba sang preman minggir di tengah jalan setapak. Sang preman di saat melihat sang ustaz bergetar hatinya. Yang ada di dalam hati adalah kagum, hormat kepada seorang ulama, seorang ustaz. Dia menghormat.
Sampai ia begitu terkagumnya sang preman kepada sang ustaz, sampai sang preman terduduk di jalan setapak. Ia tak mampu berdiri, ia tak mampu berjalan, ia duduk di jalan setapak, minggir dari jalan setapak, kemudian memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silahkan kiai, silahkan ustaz lewat. Sang kiai di saat melihat sang preman mempersilahkan, wah tambah gede dadanya, tambah membusuk, tambah gede kesombongannya. Wah iya, saya memang perlu dihormati, saya ustaz, saya kiai. Akhirnya sang ustaz, sang ahli ibadah itu melompat begitu saja, tidak mengucapkan assalamualaikum kepada sang preman, tidak menyapa hendak kemana engkau, langsung saja melewat dan berlalu begitu saja. Dan sang preman di saat dilewati sang ustaz pun tetap memandang ustaz dengan penuh penghormatan. Sampai sang ustaz hilang dari pandangannya, tapi penghormatannya tidak hilang dari hatinya. Apa Nabi bercerita setelah itu? Lihat dua model manusia. Inilah inti kisahnya. Lihat dua model manusia yang katanya ahli ibadah. Yang katanya ahli ibadah tersebut di saat melihat sang preman dengan pandangan merendahkan. Pandangan merendahkan, bukan pandangan kasih sayang. Pandangan merendahkan karena dia merasa hebat, merasa mulia. Kata Nabi Muhammad, lihat orang yang katanya ahli ibadah seolah-olah sudah punya surga, ternyata karena merendahkan orang lain, maka saat itu hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia menjadi nol, gak punya kelebihan, gak punya kebaikan apapun. Begitu sebaliknya, orang yang katanya bejat, orang yang katanya bandel, orang yang katanya badung, akan tapi kalau masih mengagungkan syiar agama, menghormati ulama, menghormati habaib, menghormati majlis, menghormat Al-Quran, menghormat Nabi, maka biarpun dia katanya badung, bandel, tunggu suatu ketika dia akan ditarik oleh Allah menuju kemuliaan, karena di dalam hatinya rindu kepada kemuliaan. Tapi kalau sudah merendahkan orang rendah saja menjadi sebab dicabut hidayah, bagaimana kita merendahkan ulama, merendahkan kiai, merendahkan habaib, merendahkan tokoh, merendahkan orang-orang ahli ibadah. Maka dari itu ayo kita tata hati kita saat ini. Jangan merendahkan siapapun. Kita sering sombong dengan kebaikan kita. Kita sering sombong dengan kebaikan kita, merasa sudah baik. Kelompok majelis taklim A, kelompok majelis B, kalau pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Tidak. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Karena Anda saat itu lebih baik dari mereka dalam secara zahir Anda. Pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Mungkin suatu ketika lah ini kita menghidupkan hati dulu.